Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada pada malam hari ini, mari kita mau terus diperlengkapi, kita mau terus semangat dan selalu antusias di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, katakan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam Maranatha Bible Study dan saudara kita masih nyambung tentang kecerdasan emosi. Saudara, kita akan belajar pelan-pelan dan ini untuk saudara terapkan dan kami di sini juga menerapkan apa yang dimaksudkan dengan kecerdasan emosi. Nah, sekali ini kita masuk seri yang kedua adalah kecerdasan emosi membentuk pemimpin efektif. Nah, saudara sekalian, kita perlu mempunyai pemimpin efektif. Pemimpin ini adalah bukan kita memimpin dalam usaha saja, tetapi kita memimpin akan diri kita sendiri. Karena kita perlu membentuk diri kita sendiri yang sehingga menjadi efektif dan tepat guna. Nah saudara, demikian juga kita dalam rumah tangga, demikian juga dalam usaha dan pekerjaan, dan terutama sekali di dalam gereja. Nah saudara sekalian, kita masuk dan sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar untuk kami mengembangkan diri kami, untuk kami mempunyai keterampilan yang khusus yang dari Tuhan Yesus. Sehingga kami dalam berumah tangga dan untuk diri kami dan untuk usaha dan pekerjaan dan pelayanan dalam gereja dapat mencapai secara tepat guna dan tepat waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, efektif dan efisien. Terima kasih Tuhan, kami minta Roh Kudus campur tangan dan kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah saudara sekalian, kita masuk dengan judul dan ini akan panjang, saya tidak tahu sampai berapa lama, tapi yang jelas kita pelan-pelan kita akan belajar dan untuk kita terapkan. Nah kalau ada pertanyaan nanti saudara bisa hubungi kami, saudara bisa hubungi kami melalui call center atau di dalam WA atau yang lain. Nah saudara sekalian, ini dengan judul adalah kecerdasan emosi. Jadi adalah emotional intelligence. Ini saudara membentuk pemimpin efektif. Nah ini membentuk pemimpin efektif. Nah kita mulai sini. Nah saudara sekalian, banyak orang mengatakan keterampilan profesional atau teknis
yang akan menjadikan seorang menjadi pemimpin baik dan efektif. Memang banyak yang mengatakan ini, kita perlu keterampilan profesional atau teknik yang sangat tepat guna. Tetapi saudara sekalian, sayang sekali ternyata bukan hanya, saudara perhatikan di sini, bukan hanya keterampilan profesional yang menentukan seorang menjadi pemimpin baik. Nah, pelajaran yang dulu kita mengatakan bahwa adanya IQ-nya tinggi, tetapi secara kognitif tidak bisa menjawab akan kebutuhan dia pribadi maupun dalam rumah tangga dan yang lain. Nah, sekali ini kita tentang keterampilan profesional. Nah, di sini tapi saudara perhatikan, tetapi adanya keterampilan lain yang berkontribusi pada kemampuan seorang untuk bekerja dengan baik dengan orang lain dan memimpin Anda menuju kesuksesan. Nah, jadi saudara sekalian, kita dalam sebagai pemimpin atau dalam organisasi, kita tentunya bekerja sama dengan orang lain. Kita bukan sendirian. Dan juga yang kita hubungan tadi itu bukan mesin, ya kan, tetapi orang. Nah, disinilah kalau kita menerapkan bagaimana kita bisa kemampuan bekerja sama. Nah, ini mempunyai suatu keterampilan yang lain. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, sebelumnya kita akan lihat dalam kepemimpinan Kristen. Nah, saudara sekalian, kepemimpinan Kristen mempunyai prinsip yang sama dengan kepemimpinan atau kepemimpinan secara umum. Jadi dalam dunia dagang, dalam dunia politik atau apapun, di dalam kepemimpinan Kristen itu sebetulnya prinsipnya sama. Jadi ada fungsi manajemen yang sama dan yang lain. Nah, tetapi yang membedakan antara kepemimpinan Kristen dengan yang lain, saudara, bedanya adalah kita berdasarkan Alkitab. Nah, ini yang membuat kita berbeda. Jadi saudara, kita menerapkan dalam kepemimpinan, baik itu dalam dunia dagang, politik, atau rumah tangga, atau dalam gereja. Jadi berdasarkan Alkitab. Jadi saudara, kita bukan hanya dalam gereja saja, berdasarkan Alkitab, bukan, tetapi kita dalam kehidupan sehari lepas sehari. Saudara berdagang, saudara kerja, tetap berdasarkan Alkitab. Jadi bukan hanya pada hari Minggu saja, ya kan, bukan itu, tetapi kita menerapkan itu pada hari Senin, Selasa sampai Sabtu dan Minggu lagi. Nah, saudara sekalian, kepemimpinan Kristen ialah kepemimpinan yang dimotivasi. Jadi yang digerakkan, saudara, kita dalam Kristen, saudara, baik itu dalam gereja maupun dalam dunia dagang, dalam dunia politik, semuanya itu digerakkan atau didorong atau dimotivasi oleh kasih. Kasih ini apa ini? Nah, yang dimasukkan kasih di sini adalah kasih agape. Jadi bukan kasih eros atau filio atau yang lain, tetapi kasih agape. Saudara, kita memimpin, kita menjalankan kehidupan, itu dimotivasi dan didorong dan digerakkan oleh kasih, tentunya oleh Roh Kudus, dan disediakan khusus untuk melayani. Saudara, ada kata melayani di sini. Nah, jadi ada kasih dan melayani. Nah, saudara sekalian, kepemimpinan dunia sangat menonjol unsur kekuasaan. Nah, memang di sini, memang kalau dalam kepemimpinan dunia, apalagi duniawi, mereka menonjolkan kekuasaan. Aku sebagai penguasa, ya kan. Nah, tetapi sebaliknya, kepemimpinan Kristen yang menonjol adalah unsur melayani dengan kasih. Nah, saudara sekalian, inilah yang membuat kita beda dengan dunia, baik itu dalam
gereja maupun dalam usaha dagang, maupun dalam perusahaan atau dalam dunia politik sekalipun, kita melayani dengan kasih. Bisa katakan amin. Nah, kita melayani dengan kasih sebab kita mempunyai roh Allah. Kita mempunyai firman yang hidup dalam diri kita, lalu ini menonjol keluar. Jadi dari dalam keluar. Jadi maksudnya inside out. Jadi dari dalam saudara sudah ada Roh Kudus, dari dalam sudah ada firman Tuhan, dari dalam itu ada Tuhan Yesus dalam hati saudara. Lalu memancarkan ke depan. Nah, ini baru kita bisa. Nah, saudara, kita akan melihat pada hari ini nih tidak begitu banyak. Kita hanya mengambil kualifikasi kepemimpinan Nehemia. Memang dalam Alkitab itu ada kepemimpinan Abraham, kepemimpinan Musa, Yosua, Raja Daud, Salomo, sampai kepada kepemimpinan Tuhan Yesus dan para murid dan yang lain-lain. Tetapi kita khusus di dalam pelajaran ini kita hanya melihat satu saja, yaitu kepemimpinan Nehemia. Nah, saudara, kami minta saudara baca ya kan dalam Nehemia, kitab Nehemia pasal 1 sampai dengan 13. Nah, saudara, kenapa? Karena ini sangat penting ini. Nah, saudara sekalian, kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam organisasi. Jadi saudara sekalian, di sini kepemimpinan, saudara bisa lihat tadi kita sudah katakan dari awal, kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam organisasi. Jadi organisasi itu baik itu organisasi gereja, sekolah, perusahaan, bisnis, dan politik apapun, maka saudara yang menentukan itu adalah memegang peranan penting adalah kepemimpinan. Nah, berhasil atau tidaknya suatu organisasi salah satu ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi saudara, jadi di sini adalah yang menentukan dalam sebuah organisasi ya kan, atau perusahaan atau usaha dagang atau apapun dalam organisasi sosial, politik, ekonomi maupun gereja, sebetulnya yang menentukan memegang peranan penting adalah kepemimpinan. Nah, saudara, kita coba belajar dari kepemimpinan Nehemia. Jadi kalau saudara, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, kepemimpinan itu adalah leadership. Nah, saudara, kita coba mengambil dengan singkat, yaitu Bapak John Maxwell. Nah, kalau sudah lihat, Bapak ini adalah memang pergerakan dalam pertumbuhan gereja, tetapi untuk umum ini. Nah, saudara, John Maxwell mengembangkan teori kepemimpinan dengan 6 kualifikasi. Jadi ada 6 syarat dasar ini nih, yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, jadi saudara, coba kita akan lihat ya kan dari John Maxwell yang mengatakan bahwa ada 6 syarat dasar yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, ini gampang saudara, dia membuat sebuah akronim dalam bahasa Inggris itu leader. Ada LEADER. Nah, coba kita lihat. Ini akronim bahasa Inggris leader. Nah, coba kita lihat, kita akan lihat satu persatu. L itu adalah learner, pembelajar. Nah, saudara, Nehemia adalah seorang budak yang dari Israel dalam kerajaan Yehuda yang dikuasai oleh kerajaan Babel. Maka pada waktu itu ada namanya Raja Nebukadnezar mengambil pemuda-pemuda atau tenaga-tenaga
dari Yerusalem untuk mereka dijadikan budak. Lalu mereka dibawa ke Babel, ke negaranya Nebukadnezar. Nah, di sini terdapat salah satu adalah seorang pemuda yang brilian, yang bagus, tetapi pemuda ini adalah seorang belajar. Dia suka belajar. Jadi waktu dia dibawa ke Babel, dia tidak diam-diam itu, tidak. Dia perhatikan apa yang bisa dia lakukan. Nah, jadi saudara, kalau kita sebagai pemimpin, kita mesti harus banyak belajar. Jadi dalam keadaan yang tidak baik, dia belajar. Lalu dalam keadaan baik, dia pun belajar. Nah saudara, jadi unsur untuk kualifikasi dasar yang perlu dimiliki oleh pemimpin, saudara, kita perlu belajar. Nah jadi gini, saudara yang terlibat dalam kepemimpinan atau pemimpin, saudara jangan berhenti belajar. Oh saya sudah tua ini kan, lalu berhenti belajar. Saudara, saya jawab, kita jangan lihat umur, kita jangan lihat kemampuan, tetapi saudara mau belajar. Yang setuju bisa katakan amin. Nah saudara, ini kita belajar adalah untuk otak kita berjalan dan berfungsi. Nah sehingga akhirnya ini harapan kami, saudara jangan waktu tua menjadi demensia. Nah saudara, ini ada penyelidikan lagi dari baru-baru ini di kedokteran di Singapura. Mereka sudah memiliki ada ratusan pasien demensia. Nah, kenapa mereka ini demensia ini? Nah, ternyata saudara, demensia itu sebetulnya adalah salah satu tanda orang itu stroke, tetapi stroke-nya stroke ringan. Nah, dia tidak sadar ini, dan kita kebanyakan tidak sadar bahwa dia sudah mempunyai stroke ringan. Nah, maka itu dia kena demensia. Dan menurut penyelidikan lagi, yang rentan untuk demensia adalah golongan darah A. Nah, saya tidak tahu apakah ini betul apa enggak, saya juga tidak tahu, tapi saudara nanti saudara bisa selidiki. Nah, saudara, walaupun demikian, saudara, kita mau belajar. Bisa katakan amin. Nah, belajar begini. Saudara belajar di antara itu bisa lihat buku, ya kan, saudara baca buku, ya kan, saudara lihat di dalam Google juga bisa. Dan kemudian saudara, kalau apalagi dalam gereja, apalagi seperti dalam kita ini, nah kami menyiapkan itu ada pelajaran, ya kan. Nah, pelajaran tentunya terutama sesuai dengan kebutuhan kita di sini, yaitu belajar tentang pendalaman Alkitab, yaitu Bible Study, ya kan. Nah, maka itu kita sebutkan itu adalah Maranatha Bible Study. Jadi pendalaman pemahaman Alkitab Maranatha, maksudnya di gereja setempat. Jadi saudara bisa lihat di dalam YouTube, ya kan, saudara bisa buka, dan saudara yang penting buka dulu playlist dalam di dalam YouTube kami. Lalu saudara bisa lihat itu dalam ada yang mau belajar dasar dulu, ya kan, pemuritan dasar, yaitu yang kami namakan itu SMK, Saya Murid Kristus. Nah, ini adalah untuk mereka yang mau belajar dasar, supaya mereka tahu siapakah itu Yesus, apakah itu Alkitab, ya kan, apakah itu Roh Kudus, ya kan. Nah, kadang-kadang kita belum mengerti ini nih. Nah, saudara buka di situ belajar. Nah, ini sini belajar ini. Nah, waktu saudara belajar, saudara ada yang tidak jelas, saudara jangan takut. Hubungi kami, ya kan, hubungi kami. Nah, saudara sebagai pemimpin, saudara jangan berhenti belajar. Bisa katakan amin. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita belajar dari pengalaman. Ya kan, pengalaman. Karena kita hidup ini adalah dalam sekolah kehidupan. Jadi sebetulnya kita ini masuk dalam sekolah
kehidupan. Jadi saudara, dalam kehidupan kita kadang-kadang berhasil, ya kan, kadang-kadang tidak berhasil. Nah tentunya kalau tidak berhasil, kita belajar apa. Kemudian dalam hidup ini saudara ngalami dalamnya seperti kekecewaan, ya kan, kepahitan dan kegagalan dan sebagainya. Masalah-masalah. Nah saudara sadar tak? Sebetulnya masalah itu adalah untuk kita belajar, ya kan, kita belajar. Nah Nehemia ini dia belajar ini. Jadi Nehemia itu dia belajar waktu dia menjadi diangkat pada waktu itu oleh Raja Nebukadnezar menjadi juru minum. Nah juru minum itu artinya gini, semua minuman yang disajikan kepada raja dia minum dulu, ya kan? Kan ini kan luar biasa kan. Jadi bekas Nehemia lah itu kan. Tapi tentunya gelasnya beda itu kan. Jadi Nehemia cicipi dulu minuman itu tadi kan. Jangan-jangan ada apa dalam itu kan. Nah jadi saudara dia belajar ini. Dia belajar minum ini, dia belajar minum itu ini kan. Demikian juga dengan makanan dan yang lain. Nah Nehemia ini rupanya dia semakin dekat dengan kalangan di atas itu. Para kerajaan Nebukadnezar ini. Nah jadi saudara dia ini dari pemuda, dia belajar ini, dia belajar itu kan. Akhirnya dia belajar juga dalam pergaulan, dalam hidup ini. Nah kita perlu belajar dalam kehidupan. Dalam kehidupan saudara kita perlu. Nah lalu dia ketemu sama si A, sama si B. Nah lalu dia mulai memperhatikan tadi ini. Nah jadi saudara sebagai pemimpin, memang kita pemimpin itu ada yang pemimpinnya tinggi, tingkatnya menengah, ada yang di bawah. Tentunya kita menjadi yang di bawah dulu ini nih. Di bawah, nah saudara dia belajar. Nah saudara kita lihat lagi lalu yang I, excellent. Nah saudara walaupun Nehemia sebagai budak, tawanan, nah saudara ngerti lah kalau budak, tawanan itu enggak ada gaji kok, ya kan, enggak ada gaji. Yang penting dia dikasih makan, ya kan, dikasih tempat tidur ini. Nah, tetapi saudara, apakah Nehemia sakit hati? Aku mesti balas dendam kepada kerajaan Babel ini, sebab kerajaan Babel ini yang menjajah negara aku, Israel, ya kan, yang mengalahkan kerajaan Yehuda ini. Tapi enggak, dia tetap melayani dengan excellent, terbaik. Ya kan, dia datang pagi-pagi, ya kan, sampai pulang mungkin malam itu kan. Yang penting dia lakukan yang terbaik. Nah, kenapa dia lakukan yang terbaik? Saudara, kalau kita lihat dalam perjanjian baru, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Amin. Nah, jadi Nehemia dia ikuti, dia melayani, ya kan, walaupun nggak ada gaji, mungkin dia dimarahi, mungkin dia dibentak, habis ini kan budak tawanan ini nih, ya kan, mereka sudah kalah semua ini nih. Tetapi saudara perhatikan, walaupun dia tawanan, walaupun dia budak di bawah, budak itu adalah yang kalah itu kan ya, maka dia memberikan yang terbaik, ya kan, dia berikan yang terbaik. Saya percaya pagi-pagi dia senyum kali kan, selamat pagi Pak, yang lain-lain dia sapa, dan dia sapa pengawal, apa itu, prajurit penjajahan ini. Nah dia tidak kepahitan, tapi dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah saudara perhatikan, lalu kita lihat dengan E, apa E tadi? Nah attitude. Nah saudara, dia memberikan yang terbaik. Ini tentunya dari mana? Dari attitude, sikap. Nah, kami percaya Nehemia mempunyai sikap mental positif. Jadi Nehemia mempunyai sikap mental positif. Saudara akan berhasil atau tidak berhasil ditentukan oleh sikap, attitude. Jadi saudara, attitude saya bisa dua itu. Bisa positif, bisa negatif. Saya ambil contoh ini nih.
ketika hari hujan, saudara mau keluar ini, apa sikap saudara? Nah, kalau kita sikap negatif, mungkin yang lain itu terjadi yang negatif. Tetapi kalau sikap mental saudara, mental ini, ya kan, ini bukan positive thinking, bukan. Saya tidak bicara positive thinking, enggak, bukan. Saya bicara sikap. Nah, sikap mental positif. Ya kan, nah dia lihat ini hujan, terima kasih Tuhan. Ya kan, Tuhan sedang menyirami tanaman. Ya kan, Tuhan sedang membersihkan jalanan. Dan terima kasih. Nah saudara, Nehemia walaupun sebagai budak, dia mempunyai sikap mental positif. Nah satu hari Nehemia ini nih, dia mendapat laporan bagaimana di Yerusalem itu kan ada tembok Yerusalem, kota Yerusalem itu kan ada tembok itu. Dia dengar laporan, ya kan, bahwa tembok Yerusalem sudah roboh. Pintu-pintu gerbangnya sudah habis dibakar. Bahkan bait Allah juga sudah tidak keruan, sudah dirobohkan. Ya kan, dihancurkan ini. Nah saudara, apa sikapnya Nehemia? Apakah Nehemia menyesali hidupnya? Ini sudah nasib ya Tuhan ya. Oh enggak. Dia nangis, lalu dia berdoa pada Tuhan. Tuhan, dia tidak mau bahwa tembok Yerusalem itu roboh. Tidak mau. Nah lalu dia mempunyai sikap mental positif. Nah waktu dia bertemu dengan raja, lalu raja itu lihat mukanya. Kamu ini suka senyum tiap hari senyum ini kan nih. Ya kan, kenapa hari ini muka kamu agak murung, ini agak sedih. Lalu raja tanya, ada apa? Nah ini kan. Nah lalu dia jawab, dia bilang tembok Yerusalem itu roboh, sang baginda. Saya sedih, sangat sedih ini kan. Nah lalu saudara dengan singkat, lalu raja tanya, jadi kamu maunya apa ini kan? Dia bilang, Pak, saya mau memperbaiki tembok itu. Nah saudara, memperbaiki tembok Yerusalem, ini benar atau tidak benar ini? Atau hayalan? Tapi saudara ingat, Nehemia mempunyai sikap mental positif. Lalu saya dengan singkat, dia diberikan oleh raja surat tugas dan yang lain, ada yang mengawal untuk memperbaiki tembok tersebut. Lalu dia mencari bangsa Israel yang di sana yang tertinggal, ya tentunya banyak yang tua-tua, yang sakit penyakit, ini tentu ada juga yang bagus, saudara di sana. Nah, di sana dia disambut oleh bangsa Yahudi untuk membangun tembok Yerusalem. Tetapi, nah di sini, tetapi apakah rakyat Yerusalem atau rakyat Yehuda ini mendukung semua? Oh tidak, ada yang menentang itu. Ngapain? Kemudian ditambah lagi oleh lawan-lawannya, lawan-lawan politik. Ya kan, seperti Tobia dan lain-lain ini kan. Mereka ini tokoh-tokoh semua ini. Dan mereka menggerakkan supaya pembangunan tembok Yerusalem gagal. Nah saudara, ada tantangan ini. Nah, karena tantangan dari dalam dan dari luar, apakah Nehemianya berhenti? Apakah Nehemia katakan, ya sudah nasib ini kan? Saudara, enggak, dia tidak. Ya kan, dia tidak, sebab dia mempunyai sikap mental positif. Saudara sekalian, yang menentukan saudara berhasil atau tidak ditentukan oleh sikap. Nah, ketika sikap saudara, sikap mental positif, ya kan saudara, attitude ya saudara, maka ini membuat dia akan berhasil. Nah saudara, kenapa dia berhasil? Ini tentunya ada hubungan dengan D.
Dia itu dreamer. Dia mimpi itu, dia mempunyai impian. Nehemia mempunyai impian ini. Mimpinya adalah tembok Yerusalem. Saudara, itu bukan tembok, itu bukan 1 meter, 2 meter itu tuh. Saudara, itu main beberapa, tidak tahu nih, ratusan kilometer itu. Ya kan, nah, bukannya gampang. Nah, tembok itu saudara bukan tembok batu bata seperti kita ini. Itu adalah batu gunung. Ya kan, ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, ada yang 2 meter. Kemudian saudara lebarnya ada yang setengah meter. Dan itu kalau diangkat ratusan kilo. Jangan-jangan ada yang main tontonan itu. Nah, jadi saudara, itu bukannya gampang. Nah, jadi tetapi walaupun demikian, Nehemia mimpi. Nah, saudara, dia mimpi bukan mimpi siang hari bolong itu kan, mimpi siang ini mimpi itu enggak. Dia mimpi dan dia jalankan. Saudara, dia jalankan, ya kan, dia jalankan dan dia punya mimpi. Nah, saudara sekalian, sebagai pemimpin dan saudara yang terlibat dalam kepemimpinan, saudara harus mempunyai mimpi. Bisa katakan amin. Entah itu dari sekolah minggu mimpinya apa? Ya kan ini. Nah, saudara dalam pemain musik mimpinya apa? Ya, kaum muda lagi mimpinya apa? Ini tadi, nah, saudara, tentunya ada tantangan, saya katakan tadi, tentunya ada tantangan, itu sudah pasti. Dan lalu apa sikap saudara? Nah, kemudian ketika saudara melayani, terutama dalam gereja atau dalam usaha, dalam pekerjaan atau dalam pelayanan di dalam keluargamu, saudara mesti memberikan yang terbaik. Jangan sisa, yang terbaik. Jadi excellent. Jadi bukan good, bukan very good, bukan di atas very good, yaitu excellent. Nah, saudara, di samping itu sebagai pemimpin dia mempunyai Nah, ini lihat nih, encourage, yaitu memberi semangat. Nah, ketika dilawan oleh musuh-musuh Israel, ya kan, bangsa Israel juga menentang sebagian kecil itu, ya kan. Nah, saudara, Nehemia dia jalan dari kelompok per kelompok, dia jalan itu, dia berikan semangat, ya kan, dia berikan semangat kepadanya di bawah tadi itu, sehingga kalau saudara perhatikan, mereka sambil memperbaiki tembok, ada yang memperbaiki pintu-pintu gerbang yang sudah terbakar. Di samping mereka, di dalam ikat pinggang mereka itu ada pedang, ya kan. Di samping mereka ada tombak. Jadi mereka juga istilahnya semen, karena pakai semen yang lain. Tetapi mereka siapkan tombak. Kemudian ada lagi yang pengawal itu, kan, karena tembok itu kan di atas. Dia lihat dari atas kalau ada musuh nyerang, dan mereka juga sudah siap dengan tombak dan mereka sudah siapkan dengan panah-panah. Ya saudara, ini sangat teratur sehingga Nehemia memberikan semangat, ya kan. Nah, saudara, kita perlu memberikan semangat, itu adalah motivator, memberikan semangat. Saya ambil contoh lagi nih. Ya kan, saya ambil contoh. Saudara, kalau kita tidak bersemangat, saudara bisa gagal. Saya ambil contoh, saudara pernah dengar namanya ada Nick Vujicic yang dari kota Melbourne, Australia. Dia lahir tanpa tangan, dia lahir tanpa kaki. Orang tuanya adalah majelis gereja yang takut akan Tuhan dan yang sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman. Saudara bisa bayangkan, dia menjadi, papa mamanya menjadi pelaku firman, melayani, ya kan, dalam gereja maupun di luar, dan takut akan Tuhan, tetapi anaknya model gini. Nah, saudara, Nick ini satu hari waktu dia masih kecil, dia putus asa, lalu dia mau bunuh diri berkali-kali. Tetapi saudara, perhatikan baik-baik ini nih. Dia dimotivasi oleh orang tuanya. Orang tuanya memberikan dia motivasi.
Orang tuanya memberikan dia firman. Nah, lalu saudara, Nick ini mempunyai impian bahwa dia satu hari akan menikah dengan gadis cantik. Nah, saudara, menikah dengan gadis cantik yang ada tangan dan ada kaki yang lengkap. Nah, kira-kira bagaimana ini nih? Saya potong saja. Kalau saudara baca tentang Nick ini, dia adalah seorang motivator dan yang berhasil. Nah, saya percaya itu digerakkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Saudara masih ingat lagi dengan Jack Ma itu kan, bagaimana dia ditolak dan sebagainya. Sangat sedih ini sangat sedih. Kalau tidak hati-hati, Jack Ma sama dengan Nick tadi itu bisa kecewa berat dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya lahir model ini? Kenapa saya seperti ini? Ya kan, lahir seperti ini. Nah, saudara, adanya memberikan motivasi, ya kan, yang memberikan semangat. Nah, saudara, lalu yang R, ya kan ini. Nah, saudara, Nehemia bertanggung jawab. Dia tanggung jawab. Saudara, dalam hidup ini, baik saudara sebagai pemimpin maupun dalam kehidupan sehari lepas hari, saudara mesti bertanggung jawab. Nah, kalau saudara di bawah, ya kan tidak tanggung jawab, bagaimana saudara akan menjadi pemimpin? Pemimpin itu ditentukan oleh karakter, oleh sifat saudara. Jadi, saudara bisa naik kelas atau turun, itu tidak ditentukan oleh karisma. Oh, saya punya karisma bagus ini nih, bisa naik. Enggak. Ini kan naik sementara nanti turun lagi. Nah, tapi saudara ditentukan oleh karakter. Salah satu adalah tanggung jawab. Nah, saudara, nanti kita lihat dalam minggu-minggu ke depan tanggung jawab itu bagaimana. Saya ngomong sedikit sebentar. Tanggung jawab itu kalau ada masalah, kalau terjadi kegagalan, apakah dia menyalahkan orang lain? Ya kan, itu bukan saya loh ini. Ya kan, saya sudah benar, itu kamu loh. Ya kan, nah saudara, dia tidak tanggung jawab. Nah, kalau mempunyai pemimpin model ini, pemimpin yang tidak tanggung jawab, saudara mau ikut? Tentunya kita akan pikir dulu saudara, kalau mempunyai pemimpin yang tidak tanggung jawab. Demikian juga dengan suami istri. Nah, saudara sebagai suami, dia tanggung jawab. Jangan begini. Ya kan, suaminya ngomong pada istrinya, kamu ya yang cari duit ya. Ya kan, kamu yang banting tulang dan lain-lain. Saya jaga di rumah, dia bilang itu. Ya kan, saya hanya lihat-lihat rumah, ya kan, bersih-bersihkan rumah, yang lain. Saudara, kalau dalam pernikahan, si suami harus tanggung jawab. Kenapa? Karena suami adalah kepala. Tuhan tidak menempatkan suami itu di bawah. Ya karena saudara, dalam rumah tangga, kepala adalah suami. Jadi suami tanggung jawab. Bisa katakan amin. Jadi saudara, saran kami, kalau saudara masih pacaran, lihat baik-baik dulu. Ya kan, calon suamimu ini memang orang baik, ya kan, dia ramah dan lain-lain, tetapi tanggung jawab dari sini. Nah, jadi saudara sekalian, jadi kesimpulan untuk hari ini adalah kita belajar menjadi pemimpin, yaitu saya ulangi lagi dengan L. L itu dia belajar, learner. Jadi pemimpin itu harus belajar. Bisa katakan amin. Dia akan belajar hal-halnya dari kecil. Nanti barunya pelan-pelan, barunya besar. Ya kan, contoh lagi, ketika ada yang pemuda, dia tidak pengalaman, tetapi dia sebagai bantu-bantu tukang batu ini, nah umpama tadi tukang batu kan. Ya tentunya dia belajar tadi. Oh, batu ini begini, tadinya dia ngangkat batu, ngangkat semen kan.
ngangkat air tadi, ngangkat pasir. Tapi dia mesti belajar pelan-pelan. Nah ketika dia belajar pelan-pelan, maka dia menjadi kena itu karena dia pelan-pelan bisa plester pelan-pelan. Tapi dia belajar terus ini nih. Oh ternyata dia plester tadi itu dengan baik, dengan rapi. Nah saudara, dia ini belajar. Yang I. Lalu yang kedua adalah dia Nehemia memberikan yang terbaik. Kemudian attitude, sikap mentalnya positif. Dan juga saudara lanjut dengan D. Jadi Nehemia sebagai pemimpin pelan-pelan dia ini belajar sebagai mimpi. Nah saudara, Nehemia ini juru minum. Tetapi karena dia suka belajar, dia memberikan yang terbaik, sikap mental positif, dan dia mempunyai impian, dan dia memberi ke bawah semangat. Galatia mengatakan, kita Galatia, apa yang saudara tabur, engkau akan tuai. Kalau saudara suka menyemangati yang di bawah, maka saudara sendiri disemangati. Nah kemudian saudara Nehemia tanggung jawab, bukan kesalahan apapun disalahkan yang lain. Dia tanggung jawab dan dia kontrol itu. Jadi Nehemia itu dia kontrol, dia lihat semua. Nah saudara, kalau saudara baca lagi Alkitab ini, Nehemia diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin di sana, bupati, ya kan ini. Lalu dia diangkat lagi, saudara, diangkat dari bawah ini. Nah, saudara, perhatikan Nehemia enggak ada apa-apa, ya kan, enggak ada apa-apa, tetapi dia belajar, learner, dia memberikan yang terbaik, sikap mental positif. Dan dia mempunyai mimpi ini yang sesuai dengan Tuhan, bukan mimpi pribadi, mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Lalu dia juga seorang yang memberi semangat kepada bawahan dan yang di sekitar, yang di atas. Lalu Nehemia tanggung jawab. Nah itulah saudara, kita belajar dari kualifikasi ada 6 dasar, ya kan, yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Sekali lagi itu adalah leader tadi, dan saudara bisa lihat dalam tayangan ini, ya kan, ada leader tadi. Nah saudara sekalian, itulah untuk kita belajar pada sesi hari ini, dan nanti kita lanjutkan ke depan, yaitu gaya kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu mempunyai gaya, ya kan, mempunyai gayanya bagaimana. Nanti kita lihat minggu depan, dan saudara dengan antusias. Nah, kalau pelajaran ini ada pertanyaan atau kurang jelas, saudara bisa hubungi kami. Nah baik, kita akan doa. Tuhan, biarlah kami mau belajar 6 kualifikasi dasar untuk kami menjadi pemimpin dari bawah dulu, dan kami terus sampai naik ke atas. Karena Tuhan yang mengangkat kami, dan kami percaya apa yang dilakukan oleh Nehemia, kami pun bisa lakukan dengan pertolongan daripada Roh Kudus dan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati dalam pelajaran kami ini, di mana kami terus meningkatkan kecerdasan emosi kami yang berikut-berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang ikuti dalam pelajaran ini, untuk kami terapkan secara pribadi, kami terapkan dalam rumah tangga kami terapkan di dalam perusahaan, kami terapkan di dalam gereja dan dalam pelayanan. Dan dimanapun di dalam masyarakat, kami mau terapkan 6 dasar pemimpin ini yang dimiliki oleh Nehemia, seperti yang dikatakan oleh John Maxwell. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita akan tutup dalam doa dan doa berkat. Tuhan, kami memberkati kami yang ikut dalam pelajaran ini, untuk kami terapkan, mampukan kami untuk menerapkan apa yang kami pelajari, sehingga menjadi berkat bagi kami, dari keluarga kami, dan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi
kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang sudah manunggal dalam roh kami sebagai seorang penolong yang memampukan kami sehingga kami semakin serupa dengan Kristus di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Adalah pengajaran yang luar biasa yang baru kita dengar, kita boleh lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Raja kami tinggikan, Kau Raja kami agungkan seumur hidup kami.